Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Siti Azahra, mahasiswi Universitas Islam Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 10030121076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Adab Berpakaian dalam Agama Islam. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah. Poin pertama, masih banyak di sekitar lingkungan kita yang belum paham dan sadar akan cintanya Allah pada hambanya. Alasan memerintah kita untuk berpakaian dengan baik berdasarkan anjurannya. Setiap agama mengajarkan kita untuk saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan perempuan. Bentuk memuliakan dan menghormati kepada perempuan adalah dengan cara memerintahkan kita untuk menjaga tubuh kita dan menutupi aurat kita dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya, yang dimana memiliki batasan aurat yang berbeda dengan laki-laki. Poin kedua adalah cara berpakaian di zaman modern saat ini sangat ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Dari hasil pengamatan bahwa pada zaman modern seperti saat ini sangat mempengaruhi pola pikir manusia, yang dimana pada zaman modern saat ini masyarakat lebih mengutamakan berpakaian secara modis, bagus, tanpa melihat aturan yang sudah dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Poin ketiga yaitu adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2481 dan Ahmad 3 nomor 439 yang bunyinya, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia hendaki untuk dikenakan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan poin paling penting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah merupakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan suatu penelitian. Contohnya seperti bagaimana pandangan Islam mengenai cara berpakaian yang baik, bagaimana sejarah terciptanya pakaian dalam perspektif Islam, apa saja batasan aurat laki-laki dan perempuan, yang keempat, apa hikmah jika menutup aurat dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terjadi dan juga agar mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan ini. Ada pula beberapa tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai cara berpakaian yang baik sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, memberikan pandangan pada masyarakat apa yang akan terjadi jika tidak mematuhi aturan agama Islam mengenai cara berpakaian. Yang ketiga, memberikan solusi dari masalah mengenai adab berpakaian. Selanjutnya, manfaat penulisan. Dilakukannya penelitian ini karena dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dalam menangani masalah yang terjadi sesuai dengan pembahasan. Berikut beberapa manfaat penulisan. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana cara juga adab dalam berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah berpakaian dalam Islam. Selanjutnya, bab 2, landasan teori yang diawali dengan sejarah berpakaian dalam Islam. Nah, poin pertama yaitu adalah asal mula wanita diperintahkan untuk menutup aurat karena tempat yang tidak kondusif dan masih banyak fitnah di sekitar wilayah. Jadi sejak dulu, setiap wanita yang keluar rumah itu selalu diganggu, maka turunlah perintah untuk menutup aurat dengan baik. Alasannya agar wanita tersebut dapat dikenal sebagai muslimah yang baik, juga untuk melindungi dirinya dari segala hal negatif. Poin kedua yaitu adalah perintah pertama untuk menutup aurat ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka menjulurkan jilbabnya. Dengan demikian mereka mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Yang kedua adalah batasan aurat laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, aurat yaitu adalah bagian tubuh yang perlu ditutupi atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum. Pertama adalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki yaitu terletak di antara pusar dan lututnya. Jadi untuk laki-laki, bagian aurat yang tidak boleh terlihat oleh bukan mahramnya yaitu adalah bagian antara pusar dan lutut. Dan itu tidak boleh sampai terlihat karena itu hukumnya adalah dosa. Berbeda dengan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Pakaian atau busana adalah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap individu, selain makanan dan tempat tinggal. Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk menutupi tubuh, juga merupakan lambang status bagi seseorang. Selanjutnya adalah fungsi busana muslim. Al-Quran menyebutkan ada 4 fungsi busana muslim, yaitu yang pertama adalah fungsi busana sebagai penutup aurat. Wajib hukumnya setiap manusia untuk menutupi anggota tubuhnya dengan baik, karena itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, fungsi busana sebagai perhiasan. Perhiasan merupakan sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan keindahan dalam tubuh kita, tentunya dalam pemakaiannya sendiri. Harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa perhiasan itu indah. Yang ketiga adalah fungsi busana sebagai pelindung. Menutupi aurat dengan pakaian yang baik akan melindungi diri dari hal negatif, seperti menjauhkan dari pandangan jahat laki-laki. Selain itu melindungi tubuh dari paparan seperti sinar matahari. Yang keempat adalah busana sebagai pembeda identitas. Memakai pakaian sopan sesuai syariat agama Islam seperti memakai jilbab untuk perempuan merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan setiap umat muslimah karena hal tersebut dapat membedakan antara muslimah dengan kaum kafir. Selanjutnya adalah etika berpakaian yang baik. Tentunya kita dalam berpakaian itu ada aturan-aturannya sesuai dengan syariat agama Islam. Contohnya untuk bagi perempuan adalah 1. Berpakaian sewajarnya, tidak berlebihan. 2. Menutupi seluruh bagian rambut dengan kain seperti hijab tanpa terlihat sehelai rambut pun. Yang ketiga, menutupi bagian depan dada dengan hijabnya. Yang keempat, memakai pakaian yang tidak membentuk tubuh atau pakaian yang longgar. Memakai penutup kaki dengan kain atau kaos kaki karena kaki adalah masih bagian dari aurat. Yang keenam, pakaian muslimah itu harus panjang, yang tidak membuka bagian tubuh muslimah yang bagian bawah. Selanjutnya, adapun adab berpakaian bagi laki-laki. Yang pertama, berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Yang kedua, berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Yang ketiga, tidak berpakaian dengan bahan sutra. Yang keempat, tidak menggunakan perhiasan seperti emas. Yang kelima, tidak berpakaian menyerupai perempuan. Yang keenam, tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atas aurat. Dan yang terakhir, hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Selanjutnya ada manfaat dan hikmah menutup aurat. Yang pertama, bentuk kesadaran memiliki rasa malu. Yang kedua, sebagai identitas seseorang yang memiliki karakter sopan santun dan budaya luhur. Yang ketiga, mencerminkan ketaatan seorang muslim sebagai hamba Allah. Yang keempat, menutup aurat memberikan rasa aman dan ketenangan. Yang kelima, cerminan seseorang yang berkepribadian takwa dan keimanan yang tinggi. Yang keenam, melindungi kulit tubuh dari bentuk cuaca. Selanjutnya, bab 3, metode dan teknik penelitian yang diawali dengan jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu adalah berdasarkan deskriptif kualitatif, yaitu adalah metode yang memperoleh pemahaman secara mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan, dan mengkompleksitas sosial, juga studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa penelitian dalam membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya, yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari kajian-kajian teori dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data.
yaitu adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu merupakan mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagai teks aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa pada zaman modern seperti saat ini, banyak dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa yang kurang memahami tata cara juga ada berpakaian yang baik sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Dalam zaman era modern ini, banyak masyarakat yang masih berpakaian tidak sesuai dengan syariat agama Islam karena terpengaruhnya oleh era globalisasi. Masyarakat terkadang hampir kehilangan jati dirinya, terutama di kalangan remaja, yang terus mengikuti arus perkembangan zaman. Hal ini disebabkan semakin pesatnya arus modernisasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.